Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini kurang semangat, yang sebelah sini kurang semangat. Belum buka puasa, Pak. Belum makan yang berat-berat ya. Tadi saya makan di Ibu Andriani itu sayurnya saja 5. Saya bingung, 1 sampai 5. Masya Allah ya, belum pernah ditemukan sayur seperti itu. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kita memuji Allah, itu yang pertama. Karena pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan. Salat tarawih atau salat tahajud? Salat apa ini? Tarawih atau tahajud? Tahajud. Tarawih atau tahajud? Kalau saya bilang tahajud, ayo, tarawih dan tahajud sama saja. Ya. Kalau di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Kalau di bulan Ramadan disebut tahajud atau qiyamul lail atau salat malam atau salat lail. Jadi sama saja. Itu jangan bertukar. Pokoknya tahajud. Nah, tarawih. Pokoknya tarawih. Tidak tahajud. Sama saja. Nah, kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat. Nikmat apa? Iman, aman. Ini dulu. Nikmat iman dan nikmat aman. Kenapa kita harus bersyukur nikmat iman? Dan orang-orang yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak beriman. Padahal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu muslim, katanya Islam, tapi dia diperintahkan salat, dia diperintahkan puasa, tidak mau. Itu beriman atau berislam? Punya KTP Islam, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh sholat, tapi tidak mau. Itu beriman atau berislam? Ya? Beriman atau berislam? Berislam. Masya Allah. Jadi mereka yang mengaku mengatakan kami ini beragama Islam, Tuhan itu tidak tahu saya salah nasi. Nah, saya salah seperti ini. Simpan salah, surat nikah salah, KTP Islam. Bila diperintahkan puasa, apa katanya? Saya sakit mah. Ya, ada yang seperti itu. Ini dulu. Dan puasa, iya, puasa. Sekarang masih puasa. Namanya siapa? Wahyudi. Sekarang masih puasa Wahyudi. Masih puasa sekarang? Masih. Kalau saya sudah tidak puasa lagi, saya sudah berbuka besok lagi bersama. Nah, orang-orang yang dia mengatakan saya Muslim tetapi tidak menjalankan syariat agama, tidak menjalankan rukun Islam, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, apalagi rukun Islam, sholat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu, apalagi? Masih ada lagi nih, saya dulu ya, ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5 kan? Berarti sholat, puasa, zakat bagi haji yang mampu dan puasa Ramadan. Cukup ya? Cukup? Kan 5? Coba saya ulang ya. Sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu puasa Ramadan. Cukup? Lah, berarti 6.
Oh, mengucapkan syahadat. Berarti kurang ya? Kurang, berarti saya salah itu. Ya, berarti orang-orang yang mengaku mengatakan kami beriman, tetapi dia tidak mau menjalankan syariat agama ini dengan baik, maka sesungguhnya mereka tidaklah beriman. Karena iman itu syarat ada tiga. Syarat ada tiga iman. Ya, syarat ada tiga iman. Pertama apa? Diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Makanya kalau ada pernikahan, ada akad nikah, itu harus diucapkan dengan lisan. Siapa yang sudah nikah di sini? Siapa yang sudah nikah? Angkat tangannya. Yang sudah nikah ya? Hah? Masih jauh semua? Belum nikah semua. Siapa yang berani angkat tangan bilang saya sudah nikah? Yang laki-laki. Itu ibu sudah. Yang laki-laki yang berani bilang saya sudah nikah. Ayo. Yang berani angkat tangan bilang saya sudah nikah, saya doakan nikah lagi. Ya, kan ibu yang protes. Apakah bagus? Bagus kan? Iya, banyak yang bantu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang saya tinggal dan hormati, syarat iman yang pertama adalah apa? Untuk diucapkan dengan lisan. Yang kedua apa? Dibenarkan oleh hati. Hati itu menerima, makanya saya terima nikahnya diucapkan dengan lisan. Kemudian hati harus membenarkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama dengan akal. Akal mau masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat, akad menikah mengucapkan akad nikah mengucapkan akad nikah. Tentang itu belum nikah itu. Belum nikah. Yang belakang belum nikah. Siapa yang belum? Sudah semua. Nah, akad nikah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Saya terima nikahnya. Siapa yang mau menikah tahun ini? Biar didoakan dulu sih. Yang belum nikah sebut namanya, biar kita dapat. Siapa ini? Ayo. Siapa yang mau nikah? Biar juga. Halo, Pak Baju mau nikah. Jadi syariat Islam seperti itu. Aku terima nikahnya sama dengan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati. Kemudian apa syarat yang ketiga? Wal amal bil jawarih, yang dengan apa? Dengan mengamalkan anggota badan. Anggota tubuh kita ini mengamalkan apa yang telah kita imani, apa yang telah kita ucapkan. Kalau kita sudah mengatakan saya Muslim diperintahkan sholat, berarti konsekuensi daripada keimanan itu ya harus sholat. Kalau tidak berarti cintanya dusta, pengakuannya dusta. Ya, dia meng-PHP Allah sendiri. Dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengaku berislam kepada Allah, tetapi dia tidak jalankan syariat. Maka inilah yang diurut lainnya. Apa syarat orang beriman? Pertama, dia mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, dia meyakini dengan hati. Yakin betul saya mencintai. Saya serius, saya benar mencintai kamu. Misalnya. Apa? Wanita bersikap ya kakak ya. Kalau sejak lahir benar-benar cinta saya nggak? Iya nek, kita mah cinta banget sama kamu. Ya. Apa kamu benar-benar mencintai saya? Iya, benar-benar saya cintai kamu. Dia katakan cinta, tapi dia tidak pernah memperhatikan kita, tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah membantu kita, maka cintanya palsu. Ada yang seperti itu, cinta yang palsu? Ada? Tidak ada.
cintanya emas 24 karat. Nah, siapa lagi syarat iman itu? Yang pertama adalah dia ucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua dia benarkan dengan hati, dan yang ketiga dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Maka ketika ada orang yang tidak memenuhi syarat ini, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Yang sama dia mengatakan, nanti yang ketiba kau mana dasarnya? Ya, nanti mana dia puasa yang penting baik waktu. Bagaimana mau wajib kau tidak sholat? Orang yang tidak sholat jelas-jelas dia baik kau. Kenapa dia tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah tidak sholat masih mau dikatakan paling baik. Nah, ini adalah kesalahan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, adik-adikku semua yang saya sayangi, bahwasanya keimanan dan keislaman itu tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menyatakan dirinya berislam, maka dia harusnya beriman. Siapa yang harusnya dia beriman, harusnya dia berislam. Ketika hatinya sudah membenarkan, lidahnya sudah mengucapkan, maka anggota badannya harus mengamalkan. Kemudian jangan lupa panjang sekali lagi. Sudah dulu, anda bisa 5 menit lagi. 5 menit lagi kita pulang, ya. Sudah bersalawat tadi? Sudah belum? Sudah bersalawat? Sudah. Waktu sholat tadi bersalawat kan? Tapi kita sama-sama belum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian, kenapa kita harus menuntut ilmu? Supaya kita tidak menjadi orang yang berislam saja tetapi kita tidak beriman. Jadi tingkatan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Kalau Islam itu baru sekedar pengakuan saja. Dan kalau dia sudah beriman, maka insya Allah dia sudah menjalankan benar-benar hakikat daripada keimanan itu sendiri. Nah, kenapa kita harus menuntut ilmu ini? Orang yang buat agak ini semua. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena orang yang menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Apa kata Allah? Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat. Siapa yang mereka yang beriman kemudian menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya bertanya nih, yang anak SMA sini mana? SMA mana kamu? Alia di Genteng. Oh iya. Kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 ya? Kelas 10 ya? Kelas 10. Nama kamu siapa? Namanya siapa? Hikmah. Nama ayahnya Hikmah siapa? Mana ayahnya di sini? Ayah tidak? Oh, nama ya, Pak. Nama ayahnya Hikmah siapa namanya? Siapa nama tuh? Densi Mate. Ya, terus namanya kakekmu siapa? Gimana namanya kakeknya siapa? Namanya Abdul Rahman. Nama tak Desi. Namanya Bapak Abdul Rahman. Mertua. Oh, nama mertua. Namanya bapak. Namanya bapaknya. Kakeknya. Marjani. Berarti namanya Hikmah bintu Desi Marken bintu Marjani. Baik. Kenapa saya tanyakan itu? Adik-adikku sekalian. Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan meninggikan derajatnya mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia orang yang berilmu itu pasti memiliki kehidupan yang baik, utamanya kehidupan dalam perkara dunia ataupun lebih perkara agama. Allah akan lebihkan selama mereka berilmu.
dengan cara apa? Disebut-sebut namanya orang tersebut. Misalnya hikmah. Hikmah sekarang di sini kan? Hikmah di sini kan? Ada di luar? Di sini ada di luar? Di sini. Maka Allah mengatakan di hadapan majelis malaikat, lihat ini hambaku yang bernama Hikmah bintu Densimaken bintu Wajan. Disebut-sebut namanya. Lihatlah ini hambaku. Sungguh dia adalah hamba yang soleh, hamba yang taat. Dipuji-puji Hikmah di hadapan majelisnya para malaikat. Kalau kita menuntut ilmu, kalau kita bersalah, dipuji-puji di hadapannya Pak Desa saja kepalanya sudah seperti apa? Seperti tonggu. Dipuji-puji di hadapan Pak Desa sudah luar biasa besarnya kepalanya. Di hadapan Pak Camat, apalagi di hadapannya Pak Somanu, kepala sekolahnya. Ustaz ya, Insya Allah saya. Ya, sudah luar biasa. Itu hikmah kok orang tengok. Bukan dia. Anaknya Pak Densimaken, anaknya Pak Marjan, begitu ya. Oh, sudah luar biasa ya. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut nama ayahnya, nama kakeknya terus ke atas, disebut-sebut namanya di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Malik dan malaikat-malaikat yang lain. Siapa yang sebut? Siapa yang sebut? Siapa yang namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mau ditinggikan derajatnya, menuntut ilmu. Sekolah yang benar. Jangan minta izin ke sekolah. Mampirnya di laptop. Jangan minta izinnya mau sekolah di kota. Sampainya di mana? Barco, tempat wisata, tempat main, kasihan orang tua. Ya, tuntutlah ilmu yang benar. Ya Allah, ladina amanu minkum utul-iman darajat. Orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, Allah tinggikan derajat. Yang terakhir, sudah berapa menit? Yang terakhir, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari agamanya. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Salah satu di antara tanda bahwasanya hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia senang memahami agamanya. Dia mudah memahami agamanya. Jadi bapak-bapak ibu kalau lihat anak-anak yang suka belajar agama, itu tanda-tandanya bahwasanya anak tak itu dicintai oleh Allah. Ya. Masya Allah, anakku senang sholat sementara saya. Ada yang begitu? Anaknya sholat, bapaknya tidak. Ada? Oh tidak ada. Anaknya sholat, mamanya tidak sholat. Di tempat lain, kalau di sini, insya Allah sedikit dulu. Sedikit, paling 10 rumah, 20 rumah, ya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak cukup. Nah, kalau melihat anak kita, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan hormati, dia senang datang ke masjid, dia senang membaca agama, dia senang mengaji, jangan benar. Itu adalah tanda bahwasanya Allah mencintai anak tersebut. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ya? Siapa? Rasulullah. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah ridha kepadanya, Allah mudahkan dia dalam memahami agama. Makanya adik-adik yang jomblo sini siapa? Yang kamu jomblo masih SD. Waduh, kalau kamu sudah punya teman spesial, sementara kamu masih SD, menyerah saya. Nah, misalnya hikmah nih. Makanya kalau lihat mau memilih pasangan hidup ke depan, bapak-bapak ibu-ibu, kalau mau memilih dan buat anaknya, lihat apakah lelaki tersebut paham agama atau tidak.
Karena kalau dia paham agama, berarti dia salah satu orang yang memiliki tanda bahwasanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Kemudian orang yang belajar agama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu agama, siapa yang belajar ilmu agama, siapa yang rajin mengamalkan agama, rajin menghadiri majelis taklim, pokoknya ilmu agama, Allah akan menjadikan baginya jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, susah menuju surga kecuali yang Allah cintai. Maka salah satu cara atau jalan untuk dimudahkan menuju surga, rajin-rajin belajar ilmu agama. Rajin majelis taklim. Ada di majelis taklim di sini, Pak. Ada di? Ada yang mengikut majelis taklim. Berapa biji yang hadir? Berapa orang? Biasanya banyak. Oh, perlu. Iya. Namanya perlu. Tiap bulan. Kemudian ada juga pengajian juga ada. Ya, alhamdulillah itu hadis dilestarikan. Itu panjang. Kalau mau keberkahan di kampung ada, dan ya. Kalau mau diberkahi Allah dimudahkan rezeki masih berbanyak dengan saya. Sebaliknya apabila seperti di kampung-kampung lain misalnya, lalu mulai minang ngampus itu dan lain sebagainya, murah binatang itu sekreknya, mungkin ada yang kemaksiatan di kampung tersebut yang tidak dicegah oleh orang kampung seluruhnya. Makanya nampaknya ada kesusahan di kampung, tanaman tadi tidak kurang bagus dan sebut asik dan lain sebagainya, karena maka dipakai di dalam kampung, ya dipakai. Tetapi kalau mau syukur, mau berhormat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi, satu kampung itu ajak untuk bermajelis taklim, bermajelis ilmu. Saya kira cukup ya. Sudah sesuai dengan waktu belajar kita. Kurang 2 menit, 20 menit. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.